Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mencoba mengolah data yang sudah saya sediakan. Nah, di sini soalnya ini adalah guru BK ingin mengetahui pengaruh konseling kelompok terhadap kemampuan dalam mengatasi tekanan sosial teman sebaya. Setelah mendapatkan 10 orang siswa, ia mengajak mereka untuk dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu siswa yang ikut konseling kelompok dan siswa yang tidak ikut konseling kelompok. Nah, di sini kita sudah punya datanya. Yang sebelah kiri ini adalah siswa yang mengikuti konseling kelompok, sedangkan di kolom sebelah kanan ini siswa yang tidak ikut konseling kelompok. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada soal. Kita disuruh untuk mencari hipotesisnya. Nah, buat teman-teman yang tanya gimana sih cara cari hipotesisnya, kita langsung ke aplikasi JSP-nya aja. Nah, di sini saya kebetulan sudah menyiapkan beberapa variabel atau beberapa kolom yang sudah saya masukkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada kolom 1 dan kolom 2. Nah, buat teman-teman yang bingung kenapa kok ada dua kolom dengan isi yang berbeda, nah jawabannya adalah untuk kolom 1 ini isinya adalah dua variabel yang saya jadikan satu kolom, sedangkan yang kolom 2 ini adalah pengelompokan variabel. Di sini di nomor 1 sampai 10 ini adalah variabel X, di mana merupakan siswa yang ikut konseling kelompok, sedangkan nomor 11 sampai seterusnya ini merupakan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Kita lanjut. Nah, for your information aja teman-teman, untuk kita mau mencari hipotesisnya kita perlu melakukan pengkodingan terlebih dahulu ya, dengan cara seperti ini, dengan cara yang sudah saya lakukan ini. Nah, kemudian kita langsung aja ke bagian t-test. Nah, di bagian t-test ini ada banyak pilihan teman-teman. Di sini ada classical dan Bayesian. Kita pilih di bagian independent sample t-test. Nah, di sini. Nah, untuk variabel X dan Y ini yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita codingkan tadi, kita masukkan ke dependent variable. Sedangkan yang pengkategorian tadi kita masukkan ke grouping variable. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk hipotesisnya. Jika p-value ini kurang dari 0,05, maka dikatakan terdapat perbedaan antara siswa yang mengikuti konseling kelompok dengan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok, seperti itu. Nah, setelah itu lanjut soal nomor 7. Kita disuruh untuk menguji normalitas dari kedua variabel ini atau dari data yang sudah ada ini. Nah, caranya adalah kita masuk ke aplikasi JSP, kemudian kita balik lagi ke independent sample t-test, kemudian kita tinggal scroll aja ke bawah, kita cari bagian assumption checks. Nah, kita checklist bagian normality, kemudian equality of variance. Kita pilih yang punyanya Levins. Nah, hasilnya sudah langsung keluar teman-teman di sini. Nah, assumption checks, di bagian assumption checks sini kita bisa lihat p-value-nya yang kita dapatkan adalah 597. Nah, dimana dikatakan apabila p-value itu lebih dari 0,05 maka dikatakan data tersebut normal. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 8. Kita disuruh mencari atau menguji homogenitas variansnya. Nah, caranya adalah kita
balik lagi ke aplikasi JASP, kemudian kita ke bagian ANOVA, kemudian kita klik bagian ANOVA lagi, lalu kolom 1 ini kita pindahkan ke bagian dependent variable yang ada di sebelah kanan. Lalu di kolom 2 ini, atau sudah pengkategorian variabel tadi, kita masukkan ke fixed factor. Lalu kita scroll aja ke bawah, kita ke bagian assumption checks, kita buka, kemudian kita centang di bagian homogeneity test. Nah, ini kita sudah keluar hasilnya teman-teman di sini. Nah, apabila sebuah data itu dikatakan homogen apabila itu berada di atas 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat kalau p-value-nya yang kita dapatkan adalah 795, seperti itu. Nah, soal yang terakhir adalah kita disuruh untuk menguji signifikansinya dari kedua data ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Nah, bagi teman-teman yang tanya kenapa enggak dilakukan pengkodingan, karena kita mau mencari signifikan atau enggak antara variabel satu dengan variabel satunya lagi, seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita menuju ke bagian regression dan kita pencet aja bagian correlation. Nah, di sini kedua variabel ini kita harus pindahkan ke kolom sebelah kanan. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, setelah kita pindahkan, hasilnya nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan p-value-nya adalah 125. Nah, di mana sebuah data atau sebuah variabel itu dikatakan signifikan apabila p-value-nya atau koefisiennya itu berada di atas 0,05